Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 73 dan 74. Ayo kita amati. Yang dua gambar ini ya, Dek ya, di halaman 73 ini, terus satu gambarnya lagi di halaman 74. Itu aja. Disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama. Nah, ini Kak Sari kasih catatan dulu mau ya. Jadi, hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat yang menghadap busur yang sama itu seperti ini. Ini dia catatannya. Nah, penting harus diingat busurnya itu harus busur yang sama. Jadi sudutnya nanti harus menghadap busur yang sama. Terus hubungannya gini, sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Atau kalau dibalik, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Ya, Kak Sari ulang ya. Sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Dan sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Jadi mana yang lebih besar nanti? Sudut pusat atau sudut keliling? Tentu saja yang lebih besar adalah sudut pusat. Oke, langsung saja kita terapkan. Kita lihat dulu pada gambar. Di sini judulnya sudut pusat. Nah, sudut AOB. Besar sudut AOB sama dengan 90 derajat menghadap busur AB. Ini bacanya AB, terus kalau ada tanda atasnya seperti ini bacanya busur ya, busur AB. Kita lihat sudut AOB yang di sini. Dan besar sudut AOB 90 derajat, makanya dia pakai tanda siku-siku gini, karena dia 90 derajat. Menghadap busur AB, busur AB itu yang mana? Dari titik A melengkung sampai ke titik B, ini namanya busur AB. Dah, kemudian yang sebelahnya lagi sudut KOL. K ke O ke L, berarti yang ini. Dan besar sudut KOL adalah 120 derajat nih, udah ada tulisannya. Menghadap busur KL dari titik K melengkung sampai ke titik L. Inilah busur KL. Satu lagi, sudut MON. M ke O ke N. Oh, berarti yang di sini. Besarnya 60 derajat, oke. Menghadap busur MN dari M melengkung sampai ke N. Oke, nah permasalahannya kita harus mengisi di halaman 74-nya. Kita lihat dulu. Ini dia, sudut keliling. Nah, sekarang lihat sudut ACB. Dari A ke C ke B. Maka besar sudut ACB berapa? Dan sudut ACB itu menghadap busur AB. Busur AB itu yang nih, dari A ke B. Karena sama menghadap busur AB, ingat tadi sudut AOB juga menghadap busur AB pada gambar yang sebelumnya. Dan masih ingat kan besarnya sudut AOB tadi adalah 90 derajat atau siku-siku. Sehingga besarnya sudut ACB yang di sini, nah ini adalah setengah dari sudut pusat. Sudut AOB inilah yang kita sebut sudut pusat karena dia ada titik pusatnya di sini ya. Kemudian sudut ACB inilah yang disebut dengan sudut keliling karena dia menyentuh di sekeliling lingkaran ini. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus kita tadi, ini Kak Sari catatkan. Untuk yang anggap aja ini yang nomor 1 ya Dek ya. Gambar yang pertama ini kita anggap sebagai nomor 1 ya. Kita catat dulu tadi, besar sudut AOB itu sama dengan 90 derajat kan ya. AOB yang ini ya. AOB nih 90 derajat. Nah, kemudian besar sudut ACB, besar sudut ACB itu sama dengan gimana? Nah, sudut ACB ini adalah sudut keliling. Nih, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Berarti ya setengah kali sudut pusatnya 90 derajat gini. Setengah kali 90 derajat berapa? 45 derajat. Maksudnya hanya gitu aja. Jadi besar sudut ACB adalah 45 derajat. Mudah. Dan catatannya, baik sudut AOB maupun sudut ACB harus menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nih, Kak Sari perlihatkan untuk gambar yang pertama tadi ya, untuk melihat busur yang samanya. Ini dia. Nah, ini nih deh busur AB-nya. Tadi sudut ACB itu gambarnya kayak gini. Startnya dari A, terus ke titik di sini C, terus dilanjutkan ke B. Nah, ini sudut di sini nih besarnya 45 derajat tadi, yaitu setengahnya dari sudut pusat. Gitu loh maksudnya.
Nah, sekarang kalau ke gambar berikutnya nanti ya, pasti yang ditanya adalah kayak gini, dari K ke titik sini ke L. Coba nanti kita lihat bener nggak? Tapi Kak Sari belum ingat ini nama titiknya apa ini. Ya, kira-kira nanti gimana ini besar sudut yang ini. Nah, karena ini adalah sudut keliling dan sudut pusatnya adalah 120 derajat, berarti ini nanti ya setengahnya 120 derajat. Berapa? Setengah kali 120 atau 120 bagi 2, 60 nanti di sini. Dan catatannya harus menghadap busur yang sama, yaitu busur KL. Oke, kita lihat ya gambarnya. Ayo. Tuh, bener, kayak gini. Ternyata titiknya titik D, ya. Sehingga kalau yang ini tadi 120 derajat, maka yang di sini berapa? Langsung 60 derajat. Loh, Kak Sari tadi posisinya kayaknya D-nya di sini. Sama aja, sayang. Asalkan start sama finishnya sama, artinya dia menghadap busur yang sama, besarnya akan selalu sama. Ini misalnya Kak Sari tarik garis dari K ke titik sini, ya, terus ke L. Nah, Mas, katakanlah ini E, gitu ya. KEL itu besarnya sama aja dengan KDL, sama-sama 60 derajat. Ciri-cirinya nih kalau bahasanya Kak Sari, start sama finishnya harus di titik yang sama. Startnya K, terus ke E, finishnya di L. Nah, berarti ini juga sudut keliling dari KOL. KOL startnya juga di K, terus mampir di O, titik pusat, terus berakhirnya di L. Nah, sudut kelilingnya juga harus gitu. Startnya di K, terus mampir di satu titik di sini, terus berakhirnya juga harus di L. Maka rumusnya sama. Setengahnya sudut pusat. Nih, anggap aja nih gambar kedua, kalau kita catat dalam bentuk tulisan seperti ini. Nih. Nah, nomor 2 udah Kak Sari catatkan. Besar sudut KOL sama dengan 120 derajat. Yang ini, Dek. KOL ya, 120 derajat berdasarkan gambar yang di halaman 73 tadi. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut KDL. K ke D ke L. Oke. Ini dia. Besar sudut KDL sama dengan setengah kali 120 derajat. Sama dengan 60 derajat. Gitu. Paham ya? Itu dia hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat. Pokoknya sudut keliling itu ya setengahnya sudut pusat, atau paling gampang sudut pusatnya langsung bagi 2. Gitu aja. Lanjut ke gambar yang ketiga. Di sini sudut MEN dan sudut MFN. Ini MEN. Oke, berarti yang sebelah sini ya. Satu lagi MF N, berarti yang di sini. Oke. Nah, sekarang yang ditanya berapa besar sudut MEN? Ya, besarnya ini. Dan berapa besar sudut MFM? Besarnya di sini. Menghadap busur MN. MN itu yang ini busurnya. Berarti kita harus tahu sudut pusat MON, kan yang menghadap busur MN yang sama. Dan besar sudut MON sudah ada tadi di gambar halaman 73. Kita cek lagi. Ini dia, MON besarnya 60 derajat. Sehingga nanti besarnya MEN, nih kalau Kak Sari gambarkan kurang lebih kayak gini ya. Nah, startnya dari M, terus mampir ke E, terus berakhirnya di N. Maka ini adalah sudut keliling dari MON. Kenapa tahu Kak? Karena start sama finishnya sama. Perhatikan, MON startnya di M, mampir di titik pusat, terus berakhirnya di N. Ya, start M, finishnya N. Nah, begitu juga dengan MEN, startnya di M, terus mampir di titik E, terus berakhir di titik N. Nah, karena ini adalah sudut keliling, maka nanti besarnya adalah setengahnya sudut pusat, atau setengahnya dari 60, atau langsung saja 60 bagi 2. Berapa nanti? Jawabannya 30 derajat. Itu yang MEN. Nah, bagaimana dengan yang MFN? Kalau Kak Sari gambarkan, dari M mampir ke titik F, berakhirnya di titik N. Oke, ini juga sudut keliling. Sudut keliling dari MON. Kenapa? Karena start sama finishnya sama, ya. Dari mulainya M mampir ke F, berakhirnya di N. Nih, berarti ini juga setengahnya dari sudut pusat yang di sini. Setengahnya 60. Berapa? Ya 30 juga. Nah, ini yang Kak Sari ceritakan, Dek. Baik MEN dengan MFN, karena dia sama-sama sudut keliling, berarti sama besarnya, yaitu setengahnya sudut pusat.
ya. Kita kembali ke gambar kita di halaman 74, terus kita tulis jawabannya. Di sini ya, pokoknya ditanyakan MEN, kita udah tahu tadi jawabannya harus 30 derajat, dan MFN juga 30 derajat, karena yang sebelah sini besarnya 60 derajat. Ditulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Kayak gini deh, kita catat dulu. Besar sudut MON adalah 60 derajat ya, sudut pusatnya yang ini. Maka besar sudut MEN adalah setengah kali 60 derajat, sama dengan 30 derajat. Selesai. Nah, untuk besar sudut MFN yang di sini sama juga ya, setengah kali 60 derajat, sama dengan ya 30 derajat gitu. Paham ya? Intinya sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Atau nanti kalau dibalik, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Dengan banyak berlatih soal, nanti kalian akan terampil untuk menghitung sudut keliling dan sudut pusat ini. Nah, untuk kalian yang belum gabung di grupnya Kak Sari, boleh. Kak Sari itu punya grup konsultasi PR Matematika tingkat SMP ya. Cara gabungnya, chat aja ke 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Nanti bilang aja ke Kak Sari, Kak aku mau gabung ke dalam grupnya gitu. Nanti akan Kak Sari gabungkan. Oke? Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.